Lowongan kerja pegawai pemerintah Kemendikbud bagi lulusan SD, SMP, SMA, dan D3 di bulan November hingga Desember 2020. Dikutip dari fixindonesia.com, edisi 24 November 2020. Sebelum kami lanjutkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan kami bagikan melalui channel ini. Terima kasih. Oke, kita lanjut. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud membuka kesempatan bekerja bagi Anda lulusan SD, SMP, SMA, dan D3 pada bulan November dan Desember 2020. Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, dan sesuai dengan penetapan kebutuhan pegawai pemerintah non-pegawai negeri atau PPNPN. Sekretariat Jenderal Kemendikbud membuka kesempatan bagi warga yang berminat menjadi pegawai pemerintah non-pegawai negeri di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. Perlu Anda ketahui bahwa seluruh tahapan seleksi ini gratis, alias tidak dipungut biaya apapun. Harap berhati-hati terhadap seluruh jenis penipuan yang mengatasnamakan panitia dan atau Kemendikbud. Dalam surat edaran pengumuman nomor 115316-A7-KP-2020, Kemendikbud menjelaskan ketentuannya sebagai berikut. Penerimaan pendaftaran dibuka sejak tanggal 23 November hingga 2 Desember 2020. 2. Tahapan proses administrasi meliputi seleksi administrasi pada saat pendaftaran dan seleksi tes pengetahuan umum, tes karakteristik pribadi, bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan, dan matematika. 3. Tempat pelaksanaan seleksi di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta. 4. Setiap pelamar hanya diperkenankan memilih satu formasi jabatan. Selanjutnya, formasi yang dibutuhkan untuk seleksi kali ini adalah sebagai berikut. 1. Teknisi sarana dan prasarana. 2. Pengadministrasi perkantoran. 3. Petugas keamanan. 4. Pramu kebersihan. 5. Pramu bakti. 6. Penerima tamu. 7. Pengemudi. 8. Sekretaris. 9. Petugas protokol. Kriteria dan persyaratan pelamar dijelaskan sebagai berikut. 1. Kriteria persyaratan umum meliputi warga negara Indonesia berusia minimal 21 tahun dan maksimal 55 tahun per Desember 2021, tidak sedang terikat kontrak kerja dengan pemberi kerja lainnya, tidak sedang menjalani proses hukum, tidak mengkonsumsi dan menyalahgunakan narkoba, dan sehat jasmani dan rohani. Adapun kriteria dan persyaratan khusus dijelaskan sebagai berikut. A. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN teknisi. 1. Pendidikan formal minimal SMA atau SMK bidang mesin atau listrik atau elektro atau bangunan. 2. Diutamakan memiliki pengalaman kerja sebagai teknisi. B. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN pengadministrasi perkantoran. 1. Pendidikan formal minimal SMA sederajat. 2. Mampu menggunakan komputer dan menguasai aplikasi administrasi perkantoran. C. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN petugas keamanan. 1. Pendidikan formal minimal SMP sederajat. 2. Mempunyai sertifikat pendidikan dan pelatihan kesamaptaan. 3. Tinggi badan minimal 160 cm. 4.
Berat badan proporsional dengan tinggi badan. 5. Tidak memiliki keterbatasan fisik yang dapat mengganggu pelaksanaan tugas. D. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN pengemudi. 1. Pendidikan formal minimal SMP atau sederajat. 2. Memiliki surat izin mengemudi kendaraan kecil dan atau besar yang berlaku. E. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPM Pramu Kebersihan. Memiliki pendidikan formal SD sederajat. F. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN Pramubakti minimal SMP sederajat. G. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN penerima tamu. 1. Pendidikan formal minimal SMP atau sederajat. 2. Bagi pelamar yang akan ditempatkan sebagai penerima tamu, diutamakan mampu menggunakan komputer dan menguasai administrasi perkantoran, mampu berkomunikasi dengan baik, memiliki berat badan proporsional dengan tinggi badan, dan berpenampilan menarik. H. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPN Sekretaris. 1. Pendidikan formal minimal D3 Sekretaris atau administrasi atau bidang lain yang relevan dengan tugas. 2. Mampu menggunakan komputer dan menguasai aplikasi administrasi perkantoran. I. Kriteria dan persyaratan khusus PPNPM Petugas Protokol. 1. Pendidikan formal minimal D3 bidang komunikasi atau hubungan masyarakat atau administrasi negara atau manajemen atau bidang lain yang relevan dengan tugas. 2. Mampu berkomunikasi dengan bahasa Inggris. 3. Mampu bekerja dalam tim. Setelah dirasa mampu memenuhi kriteria dan persyaratan, maka berikut ini kami tampilkan tata cara pendaftaran PPNPN Kemendikbud. 1. Pelamar menyerahkan langsung berkas lamaran ke PPNPN di lingkungan Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Jenderal Kemendikbud, Gedung C, lantai 15. 2. Berkas lamaran dimasukkan dalam map dengan ketentuan berbeda sebagai berikut. A. Warna merah tua untuk jabatan teknis, sarana, dan prasarana. B. Warna merah muda untuk jabatan pengadministrasi perkantoran. C. Warna biru untuk jabatan petugas keamanan. D. Warna kuning untuk jabatan pramu kebersihan. E. Warna hijau untuk jabatan pramubakti. F. Warna ungu untuk jabatan penerima tamu. G. Warna coklat untuk jabatan pengemudi. H. Warna oranye untuk jabatan sekretaris. I. Warna putih untuk jabatan petugas protokol. 3. Berkas lamaran disusun sebagai berikut. A. Pas foto berwarna, gambar muka tampak utuh, terbaru ukuran 4x6 cm sebanyak 2 lembar. Pada bagian belakang ditulis nama pelamar dan dimasukkan ke dalam kantong plastik. B. Fotokopi kartu tanda penduduk atau KTP yang masih berlaku. C. Surat lamaran yang ditulis dengan tinta hitam huruf Latin ditujukan kepada yang terhormat Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa. D. Fotokopi ijazah telah dilegalisir oleh pihak berwenang. 4. Berkas lamaran yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana uraian di atas dinyatakan gugur. Untuk proses pendaftaran, berkas lamaran disampaikan langsung ke Panitia Pengadaan Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri atau PPNPN dan pelamar datang ke lokasi tempat seleksi pada waktu dan tempat yang ditentukan untuk mengikuti seleksi PPNPM. Nantinya, proses seleksi ini akan dibagi menjadi 2 tahap, yakni tahap tertulis dan tahap wawancara. Untuk pelaksanaan ujian tertulis akan dilaksanakan mulai tanggal 5 Desember 2020. Seluruh pelamar harus menunjukkan KTP atau SIM yang masih berlaku sesuai yang digunakan saat registrasi pelamaran.
Materi ujian tertulis terdiri dari karakteristik pribadi, bahasa Indonesia, wawasan kebangsaan, dan matematika. Selanjutnya, dalam tahap ujian wawancara akan dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2020. Penetapan hasil seleksi akan diumumkan pada tanggal 13 Desember 2020 dan penetapan keputusan panitia tidak dapat diganggu-gugat. Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi wajib daftar ulang untuk melengkapi berkas administrasi. Hal-hal lain yang belum diatur akan ditetapkan dan diumumkan kemudian oleh Kemendikbud. Pelamar wajib mematuhi dan mengikuti ketentuan yang ditetapkan. Demikian info terkini kali ini. Sekali lagi kami ingatkan, bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan klik subscribe di channel ini agar tidak ketinggalan info-info terbaru yang akan selalu kami bagikan melalui channel ini. Sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Terima kasih.